Saudara sekalian yang saya muliakan, Allah kasih kepada kita 3 hal di atas muka bumi ini: badan, akal, hati. Kalau ketiganya satu frekuensi menuju kebaikan, kalau ketiganya satu arah menuju kebaikan, satu tujuan menuju kebaikan, maka pastilah orang tersebut menjadi orang-orang yang kelak nanti akan dikembalikan Allah kepada tempat Allah mengembalikan hamba-hambanya yang baik, yaitu surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun jika salah satunya ada yang enggak sinkron, salah satunya ada yang enggak satu frekuensi, misalnya badannya sih udah menuju ke surga nih, menuju kebaikan, tapi akalnya tidak, nah itu juga nggak akan bisa menuju kepada surga. Ketiganya haruslah sama-sama menuju surga, badanmu, akalmu, dan juga hatimu. Yuk kita bahas satu demi satu. Yang pertama, badanmu. Badanmu harus menuju kepada surga. Artinya bagaimana? Kerjakan ketaatan-ketaatan dan jauhi dosa-dosa, terutama dari anggota badan yang 7 yang Allah berikan kepada kita. Apa itu? Mata, telinga, lisan, tangan, kaki, perut, farji. 7 hal ini, saudara sekalian, harus sama-sama menuju kebaikan, harus sama-sama mengikuti aturan, sebab kita akan dihisab dari apa yang dilakukan oleh anggota tubuh kita ini. Anggota tubuh kita berasal dari Allah. Anggota tubuh kita dicipta oleh Allah. Anggota tubuh kita ini diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai amanat yang akan dikembalikan kepadanya. Anggota tubuh kita ini dari Allah, maka harus kita pakai untuk menuju kepada Allah. Matamu dari Allah. Matamu dari Allah. Saudara sekalian yang saya muliakan, rumit sekali mata ini ternyata ya. Saya baru tahu bahwa ternyata mata itu ada tekanannya, bukan hanya darah. Tekanan mata kalau tinggi bisa menyebabkan kebutaan. Saya baru tahu juga tuh ternyata. Mata ini teman-teman saudara sekalian kayak layar. Ada lensanya, ada sambungan-sambungannya. Subhanallah, sekecil itu matamu. Bola matamu itu nggak semuanya bisa lihat loh, itu tengah-tengahnya aja yang bisa lihat. Dan ternyata lagi yang bisa lihat tuh bukan bagian tengah-tengahnya itu yang hitam tuh, tapi satu titik putih di bagian tengahnya hitam itu. Segitu kecilnya, tapi kamu bisa melihat jutaan warna. Kamu bisa melihat jutaan wajah. Kamu bisa melihat berbagai macam hal di atas muka bumi ini dari mata yang Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan kepadamu. Gak ada yang bisa bikin selain Allah. Gak ada yang bisa bikin selain Allah. Biji mata ini teman-teman saudaraku sekalian, paling bisa itu donor mata. Yang didonorkan matanya ciptaan siapa? Allah juga.
Belum, sampai sekarang belum ada mata made in China. Belum ada mata produk Amerika. Semuanya hanya dari Sang Pemilik yang Maha Satu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dari Allah, matamu dari Allah. Coba diingat-ingat, udah lihat apa saja selama ini? Berapa banyak kamu memandang dengan matamu ke arah mushaf Al-Quran? Berapa banyak kamu memandang dengan matamu dengan pandangan penuh kasih sayang? Berapa banyak kamu memandang dengan matamu ke arah wajah-wajah orang-orang yang hatinya tersambung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ataukah selama ini kamu biarkan matamu memandang kepada yang haram? Kamu gunakan matamu untuk menonton tayangan-tayangan yang tidak diperkenankan. Berapa banyak matamu kamu gunakan untuk memandang orang-orang dengan pandangan menghina, dengan pandangan merendahkan? Atau kamu juga lebih suka memandang kepada wajah-wajah orang-orang yang tidak dekat dengan Allah, sehingga Allah bahkan tidak mengizinkan mereka untuk sujud kepadanya barang 1 rakaat sekalipun? Matamu, apa yang dilihatnya kelak akan ditanya di sisi Allah sebelum ia diberi hukum, sebelum ia dihukumi, apakah kepada surga ia layak kembali ataukah kepada neraka ia berpulang ke sana. Anggota tubuhmu di sisa hidup yang kamu punya, dekatkanlah ia menuju surga. Anggota tubuhmu di sisa waktu yang kamu punya, kembalikan ia kepada pemiliknya. Kerjakan untuk anggota tubuhmu hal-hal yang diinginkan oleh Allah Tuhannya. Pun demikian telinga, juga lisan. Nih perempuan kayak kita nih, kebanyakan masuk neraka, gak jadi masuk surga gara-gara ulah dari lisannya, teman-teman. Sekecil daging yang tak bertulang yang Allah letakkan di dalam mulut kita ini, dengannya kita bisa berbicara apa saja, dengannya kita bisa merasakan rasa apa aja. Nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, nikmat dari Allah. Belum ada produk mana-mana yang bisa bikin seperti lisan kita ini. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, ukurannya pas. Nggak ada saya lihat orang walaupun udah mulutnya tertutup, lisannya masih kelihatan. Semuanya disesuaikan, tidak lebih pendek, tidak lebih panjang. Kamu makan bisa tahu ini pedas, ini manis, ini asin, ini enak, ini nggak enak.
hanya dari lisan, daging yang sekecil itu. Kamu bisa memuji, kamu bisa mencaci. Lisan sekecil itu, dengannya kamu bisa membaca firman Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhanmu. Dengannya kamu bisa membaca solawat kepada manusia paling terindah bagindamu, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi dengannya pula kamu bisa menjabat, kamu bisa menjilat pejabat. Dengan lisan yang sekecil itu pula kamu bisa mencaci sesiapapun di atas muka bumi ini. Dan terkhusus buat kita nih perempuan, kebanyakan perempuan masuk nerakanya adalah karena ulah lisannya, bukan kepada yang tidak dia kenal. Seringkali justru kepada orang yang paling dia kenal, suaminya, anak-anaknya, orang tuanya. Ayo Kak, Bu, Dek, Nak, belajar meluruskan lisan, belajar benerin lisan. Karena semua yang kita ucapkan, kata Allah, akan memenuhi timbangan, dicatat oleh 2 malaikat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah seseorang mengucapkan satu ucapan melainkan semuanya dicatat oleh malaikat raqib dan atid. Kalau misal satu hari ada wartawan yang ikut denganmu sehari bersama fulanah, dirimu, kita nih lagi ada program sehari bersama orang biasa misalnya gitu, dan kamu terpilih di satu hari. Kita orang biasa semua bukan? Satu hari ada wartawan lengkap dengan kameranya, lengkap dengan handphonenya, lengkap dengan catatannya, akan membersamaimu dimanapun sehari itu sampai dengan malam hari. Saya yakin semua dari kita kalau digituin pasti bakal nata bicara, betul? Pasti bakal menata tingkah, betul? Mendadak tuh hari kita jadi solehah. Pas keluar di jalan kita lihat fakir miskin, mendadak kita keluarkan yang biru. Padahal biasanya mau ngasih senyuman yang gratis aja mulutnya kaku. Mendadak kita peduli kepada semua orang. Mendadak kita tersenyum kepada semua orang. Kenapa? Karena kita tahu lagi ada yang lihat, lagi ada yang kamera, lagi ada yang nyatet semua ucapan-ucapan kita pada hari itu untuk dipertontonkan kepada orang sedunia. Allah mengatakan dalam Al-Quran, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah seseorang mengucapkan satu ucapan melainkan semuanya ditulis oleh malaikat raqib dan malaikat atid. Kemudian
kamu akan dipertanyakan, kamu akan dipertanggungjawabkan, dimintai pertanggungjawaban, kamu akan dihisab, kamu akan dihitung, kamu akan ditimbang dengan semua yang kamu lakukan tersebut, hingga dengannya kelak di hari akhirat kamu akan melintasi jembatan. Apakah kamu akan berhasil masuk ke dalam surga, ataukah karena dosa-dosa terpenjara di dalam neraka? Tidakkah sebaiknya kamu pikirkan? Karena Bu, gak ada yang memikirkannya kalau bukan dirimu sendiri. Tidakkah sebaiknya kamu pikirkan, Dek? Karena tidak ada yang akan memikirkannya untukmu selain dirimu sendiri. Semua ucapanmu akan dihisab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya wailata hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Allah cerita bahwa nanti kalau buku catatan kehidupanmu ini dibagikan, saat itu orang akan berteriak, ya wailata hadzal kitab, ya ampun, buku apaan sih ini? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Semua yang saya ucapkan, kecil, besar, semuanya ada di dalam buku ini, ya ampun. Ini buku ngeselin banget ya. La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Para ulama mengatakan sesuai dengan hadisnya baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang disampaikan Sayyidina Anas ibn Malik alaihi ridwanallah, Sayyidina Ibnu Abbas, Sayyidina Ibnu Abbas mengatakan pada tafsir ayat tersebut, buku itu kalau kamu ketawa, enggak ditulis kamu ketawa jam sekian gitu, enggak. Tapi hanya berapa, ada semuanya. Coba tuh, serem enggak tuh? Saat kamu lagi ngomongin orang, lebih serem lagi saat kamu lagi nyakitin orang dengan ucapan-ucapanmu itu. Kepada orang tuamu, Bapak nih kenapa sih Pak jadi beban aja? Ibu nih sakit mulu, saya kan susah Bu kalau pergi kemana-mana ninggalin ibu. Ucapan-ucapan kamu merasa berat dari orang tuamu, menyakiti hati mereka. Atau para istri berani-berani mengatakan kepada suaminya, kamu gak pernah bisa nyenengin saya. Saya nikah sama kamu 5 tahun, saya serasa berada di dalam neraka. Enggak segitunya ya? Atau lebih daripada itu? Saya enggak pernah lihat kamu berbuat baik pada saya. Sejak saya menikah sama kamu, hidup saya isinya sengsara. Sampai kapan sih
Kamu mau menyakiti hak istri saya terus-terusan. Saudaraku sekalian saya muliakan, ucapan ini dan yang sejenisnya yang disebutkan sama Nabi Muhammad SAW sebagai ucapan yang dapat membuat seorang istri terjerumus neraka jahanam 70 tahun lamanya. Ayyuma imra'atin qalat li zawjiha ma ra'ait fika khairan qad tahwi biha fi nari jahannam 70 kharifa. Kalau ada seorang perempuan yang mengatakan kepada suaminya, aku tak pernah melihatmu berbuat baik padaku sama sekali, kalimat itu membuatnya terjerumus neraka jahanam 70 tahun lamanya. Serem bener sama tingkah lisan kita. Alangkah menakutkannya apa yang dilakukan oleh lisan kita. Semoga Allah mendidiknya. Semoga kita dapat meluruskannya hingga menjadi calon-calon wanita yang kepada surga kita kembali, insyaallah. Amin ya rabbal. Kalau lihat wanita-wanita yang mulia, Masya Allah, Masya Allah. Bu, saya banyak ketemu sama perempuan-perempuan solehah dan laki-laki soleh, para ulama-ulama, para guru-guru saya. Saya tuh dulu nyangkain kalau orang ahli ibadah gitu, kalau orang tuh suka banyak kerjain ibadah-ibadah gitu, kayak kata-katanya bakalan sering bawa-bawa neraka gitu kan. Karena saya lihat ibu-ibu, bapak-bapak tuh pada suka kayak gitu sama anaknya. Kalau mama ngomong tuh nak dengerin. Kalau kamu tuh nggak pernah denger ucapan mama, ucapan bapak, ucapan papa, kamu tuh anak durhaka. Anak durhaka tuh tempatnya di neraka. Banyak yang begitu. Ternyata ketika saya mulai berjumpa dengan guru-guru saya, orang-orang mulia, wanita-wanita salehah, ucapannya jauh dari hal yang semacam itu. Jauh dari hal yang semacam itu. Ketika saya berkata pada seorang perempuan salehah, Ubabah Sofiyah Al-Hamid, seorang wanita yang diyakini sebagai salah satu dari waliyah min auliyaillah, tinggal di kota Amad, gunung, daerah yang sangat-sangat terpencil dengan kehidupan yang sangat-sangat sulit. Saya ketika nyampe ke kampung itu, namanya Amad, teman-teman, kampung di sana itu, saya jadi bisa membayangkan kehidupannya Nabi Muhammad di masanya. Bahkan saya bisa membayangkan kehidupannya Nabi Allah Musa alaihi salam. Karena di sana tuh perempuan-perempuannya masih jalan pergi ke sumur buat ngambil air. Perempuan-perempuannya tuh pada bekerja sebagai petani Arab. Walaupun Arab ya tetap petani. Saya sampaikan kepada beliau,
Sesudah kami bermalam satu malam, pas waktu mau pisah kami minta doa pada beliau. Kemudian saya sampaikan padanya, Hubabah, doakan saya. Ini baru ketemu satu malam, satu hari. Saya waktu itu udah nikah, saya balik ke sana. Saya berangkat ke Amed tuh sama suami saya. Satu malam doang tuh. Saya tinggal bersama beliau, sholat bersama beliau, ibadah bersama beliau. Artinya kan orang kalau mau sayang tuh kan satu hari nggak cukup. Apalagi saya nggak ngapa-ngapain juga, bukan orang yang misalnya memberi hadiah kah atau membangunkan rumah kah dan seterusnya, nggak ada. Malah datang ke sana minta doa gitu. Beliau bilang begini, ad-du'a yajilik lailan wa nahara Halimah. Doa yajilik lail wa nahar. Doa saya akan selalu tertuju padamu Halimah siang dan malam. Hubabah Bahiyah, seorang perempuan solehah lainnya, teman-teman sekalian. Seorang perempuan yang bikin saya ngerti hidup tuh seharusnya kayak gimana gitu. Taat tanpa jeda, zikir tanpa sela. Waktunya semuanya penuh dengan zikir, lisannya selalu bersolawat. Ngelihat beliau tuh pasti lagi zikir, kalau nggak lagi solawatan gitu. Taat aja ibadahnya isinya. Beliau ketika saya berjumpa dengannya di usia 96-an tahun, teman-teman. Itu beliau matanya nggak pakai kacamata, telinganya nggak pakai alat bantu dengar, lisannya masih bisa ceramah, masih bisa ngajar di usia 96 tahun. Dan di usia itu beliau masih bisa naik ke Gua Hiro. Seorang perempuan yang memandangnya saya tahu makna ucapan orang-orang soleh, hafadnallah fis sighar fahafadnallah fil kibar. Kami adalah orang-orang yang menjaga Allah di masa muda, Allah pun menjaga kami di masa tua. Mereka jauh dari segala perbuatan dosa di masa mudanya. Matanya terjaga dari dosa, telinganya terjaga dari dosa, lisannya terjaga dari dosa, tangan, kaki, perut, farji terjaga dari dosa. Hingga Allah pun menjaga mereka di usia tua. Kekuatan badan, kekuatan penglihatan, pendengaran, lisan, semua anggota tubuhnya dijaga Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya sampaikan padanya, Hubabah, ingatlah saya dan doakan saya. Hubabah Bahiyah bilang, Halimah, tiap kali kamu lagi ingat saya, itu artinya saya sedang ingat padamu. Ternyata orang itu kalau semakin mulia, teman-teman, lisannya semakin terjaga. Orang itu kalau dia tinggi nilainya di sisi Allah, Allah akan jadikan lisannya sebagai penyampai kasih sayang Allah di atas muka bumi ini. Orang kalau dekatnya sama Allah, dia akan menjadi khalifatullah fil ardh. Dia akan menjadi pengganti-pengganti Allah, penyampai-penyampai Allah di atas muka bumi ini, sehingga lisannya hanya akan menjadi kepanjangan dari rahmatnya Allah yang Allah tebarkan di atas muka bumi ini. Sebaliknya, orang kalau dia dekat sama dosa, kalau dia jauh dari ketaatan kepada Allah,
dia jauh dari cinta Allah, dia jauh dari cinta Rasulullah, dia pun dekatnya sama setan. Nah kita tahu setan tuh kalau ngomong marah-marah mulu. Setan kalau ngomong nyakitin. Setan kalau ngomong banggain diri, ana khairun minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik daripada Adam ya Allah. Kau cipta aku dari api, kau cipta dia dari tanah. Tanah diinjek-injek, api dong bisa ngebakar. Jadi kamu tahu, kalau selama ini kalau kamu ngomong marah-marah mulu, kamu tahu kamu deketnya sama siapa. Kamu tahu, kalau kamu ngomong sukanya nyakitin, kamu deketnya sama siapa. Kamu tahu kan, kalau ngomong sukanya pamer, kamu deketnya sama siapa? Setan baliknya ke surga apa neraka? Maka wahai para calon penghuni surga, benerin lisanmu. Benerin lisan. Pastikan suamimu tak pernah sakit hati dengan ucapan lisanmu itu. Udah terlanjur ustazah, dari kemarinan ngomel mulu. Selalu ada kesempatan untuk membenahi diri selagi nyawa masih di kandung badan. Selagi kamu masih hidup di atas muka bumi ini, yuk benerin diri. Minta maaf sama suami. Minta maaf sama suami. Tapi dia yang salah ustazah. Masalahnya dia yang udah nyakitin duluan ustazah. Saya kasih tahu ya Bu, Dek, Nak, siapapun yang sudah bersuami, saya kasih tahu, kalau nyari siapa duluan yang salah tuh kayak nyari siapa duluan antara telur sama ayam. Nggak kelar-kelar, nggak selesai-selesai. Saling memaafkan adalah salah satu dari hal terpenting terjaganya sebuah hubungan, terlepas dari siapapun yang berbuat salah duluan. Saling memaafkan. Suami istri itu mesti saling, teman-teman. Bukan mencari siapa yang paling, tapi harus saling bantuin, saling bicara, saling mendorong, saling memotivasi, saling menguatkan, saling memaafkan. Sedih gak sih kalau semua ucapanmu kepada suami ternyata kelak akan memberatkan timbangan dosa-dosamu? Takut gak sih kalau semua ucapan-ucapanmu kepada orang-orang yang paling kamu sayangi justru malah akan banyak memberatkan timbangan dosa-dosamu? Bukankah semestinya kalau sayang,
orang itu yang paling banyak dapat kebaikanmu. Suamimu, anakmu, orang tuamu. Kita nih, orang lain berbuat baik gampang makasihnya. Baru dikasih jalan aja makasih ya. Cuman dikasih jalan, padahal emang ada jalannya. Dia cuman minggir pas kamu lewat. Segitunya kok makasih ya, makasih. Nih kalau ada ibu-ibu mau masuk ke dalam, ada satu celah, terus orangnya bilang makasihnya sampai besok-besok gak kelar-kelar. Tapi suami yang memberikanmu izin untuk pergi ke majelis, gak ada makasih-makasihnya. Kadang mau supir Gojek dia makasih. Pas turun salim. Sama suami susah bener makasihnya. Yuk belajar lagi. Insya. Kalau muji orang, masya Allah, masya Allah. Itu siapa bu, anaknya ya? Iya anak saya, pinter ya bu ya. Pinter, iya alhamdulillah gitu. Kemarin menang lomba maraton, masya Allah bu. Tapi kalau muji anak sendiri, ya Allah susahnya. Susahnya memuji anak sendiri. Begitu buka rapotnya, dilihat langsung merahnya. Hitam semuanya, merah satu aja. Kenapa bikin kamu segitu marah? Kamu lupa dulu merahmu berapa? Sok-sokan aja. Kenapa ini bisa ada merahnya nak? Kamu tuh belajarnya gak pinter. Kamu tuh gak bisa pakai anaknya. Wah mulai nih banding-bandingkan. Ya gak menang lah. Anakmu kalau mau dibandingkan sama anaknya orang lain gak menang. Sama, kamu juga kalau mau dibandingkan ibunya teman-temannya dia gak menang. Kamu sering banget bilang, kamu kok gak bisa kayak fulan? Untung anak kamu tuh santun. Kalau enggak, dia jawabin, ibu juga kenapa ya gak bisa kayak ibunya fulana? Masya Allah. Yuk belajar lagi buat luruskan lisan. Sebab lisanmu akan sangat kamu perlukan untuk kelak di hari akhirat. Ia dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan ketika diajukan. Sebab kamu perlukan lisanmu untuk kelak di padang mahsyar dapat mengucapkan salam langsung di hadapan bagindamu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kamu punya tujuan setinggi itu, saya kepengen lisan saya nih nanti akan dapat menjawab pertanyaan di akhirat. Kata Sayyidina Ali, la urid an amut saghiran fala yuhasabani Allah Ta'ala. Saya enggak mau mati kecil, mati belum balik sehingga Allah tidak menghisab saya. Saya enggak mau, kata Sayyidina Ali. Saya kepengen
hidup panjang, sehingga nanti di hari akhirat Allah akan mempertanyakan berbagai macam hal kepada saya dan saya akan dapat menjawabnya. Saya ingin mendengar Allah ketika berkata, ya abdi, wahai hambaku. Dan aku akan menjawabnya, labbaik ya Rabbi, labbaik ya Allah, wahai Tuhanku. Jika kamu tahu lisanmu punya fungsi yang sangat besar, bahkan jika kamu berharap lisanmu dapat menjawab dengan mudah pertanyaan mungkar dan nakir di dalam alam kubur, saudariku sekalian yang saya muliakan, benahilah lisanmu itu, luruskan. Sebelum ngomong mikir dulu, mau ngomong sama anak mikir dulu, mau ngomong sama suami mikir dulu. Bukan orang yang kuat tuh bukan orang yang saya mah kalau mau marah aja. Itu mah orang lemah. Bu, kalau buat sekedar marah, ini saya ceritain. Satu hari saya keluar dari kamar saya, depan kamar saya, ya kamar saya lah, itu kamar orang ya enggak. Saya keluar dari kamar pergi majelis, kamar saya itu depannya ada meja makan, kebetulan ART, asisten rumah tangga, udah mempersiapkan makanan di meja makan, belum ditutup sama dia pakai tudung saji. Ada kucing naik di sana. Jadi begitu ngelihat si kucing, mbak saya itu ART saya langsung pegang sapu mengancam. Pak kucing, berani kamu makan, saya akan pukul pakai sapu ini. Kurang lebih kan begitu tuh. Bu, hari itu saya lihat tuh, bener-bener kucingnya kemudian turun, tapi sebelum turun dia begini dulu nih. Beneran, kucing itu sebelum dia turun dia lihat dulu ART-nya, kayak semacam adu-adu kekuatan gitu. Dia kayak yang, kamu nggak tahu siapa saya ini preman kucing di sini. Oke, saya akan turun untuk tunggu pembalasanku. Kayak gitu, kayak lagi marah gitu. Saya tuh sampai hari itu saya mikir, ya ampun, kalau buat marah, kalau cuma buat marah, kalau sekedar marah, kucing juga bisa. Kalau cuma buat sekedar marah, kucing juga bisa. Tapi yang bisa nahan marah, yang bisa mengendalikan lisannya, yang bisa jadi tuan bagi anggota tubuhnya, dia atur, dia kendalikan, bisa jadi pemimpin bagi seluruh anggota tubuhnya, dia atur, dia kendalikan menjadi sesuai dengan yang Allah inginkan. Hanya hamba-hamba tercinta Allah yang dapat melakukannya. Jadi jangan bangga, saya mah kalau mau marah aja, udah selesai, anak saya udah saya marahin, bangga gitu. Suami saya udah saya teror, kesian tuh suaminya, sampai tidak pernah merasa terhibur dengan film horor. Seserem apapun hantu di sana, istri di rumah tetap jauh lebih menyeramkan.
Ya Allah, ya Allah. Yuk, pengen jadi wanita yang dirindukan surga, luruskan mata, luruskan telinga, luruskan lisan, luruskan tangan, jadilah tangan yang suka memberi, jangan sekedar tangan yang suka menerima, apalagi meminta. Minta tuh pekerjaan hina, teman-teman. Kamu tidak diperkenankan menghinakan diri kecuali kepada zat yang mulia, namanya Allah. Jadi kalau mau minta, mintanya kepada Allah. Orang tuh kalau diminta, apalagi dimintain terus, itu nggak seneng. Nggak seneng, termasuk suamimu. Minta mulu, nggak seneng. Habisnya ustazah kalau nggak diminta nggak ngasih. Itu karena kamu kebiasaan minta. Tapi kalau nggak kamu kebiasain minta, dia juga bakalan ngasih. Nggak tuh ustazah, dia mah nggak ada ngerti-ngertinya. Ya karena kamunya belum perlu aja udah minta. Kejutan aja diminta. Kan kalau diminta nggak jadi kejutan. Saya mau ulang tahun loh 5 hari lagi. Jangan lupa siapin kejutan ya. Lah, gimana sih? Kejutan malah diminta. Abisnya ustazah kalau nggak digituin dia suka lupa. Ayo belajar buat jadi pribadi yang lebih menyenangkan. Orang semakin tinggi apapun aja, semakin banyak dapatnya dari Allah, pasti tuh semakin banyak memberi. Makanya kalau ada orang kaya tapi pelit, artinya dia dikasih sama Allah uang saja, enggak diturunkan sama Allah rahmatnya. Sebab kalau orang dituruninnya rahmatnya Allah, kadang uang enggak dikasih sekalipun tetap aja bisa berbagi dengan apapun yang dia punya. Jadi kamu harus tahu, kalau kamu terus meminta, terus menuntut, itu karena yang dari Allahnya kurang banyak. Yang dari Allahnya kurang banyak. Makanya sering saya sampaikan, kalau kamu merasa susah karena uang di dompetmu menipis, itu pasti karena ada yang lebih tipis lagi dari dompetmu, yaitu syukurmu. Walaupun uang di dompet menipis, kalau syukurmu tebel, kamu gak akan galau hanya gara-gara tipisnya uang di dompetmu itu. Tenang, rezekimu itu gak terkait sama berapa jumlah uang di dompetmu. Kamu gak tahu rezekimu ada di mana, teman-teman. Tapi rezekimu tahu kamu ada di mana. Tenang aja, tenang aja. Nggak akan ada, guru saya bilang, Ubah Nur dulu bilang, satu butir nasi itu udah ketulis di situ bakalan jadi rezekinya siapa. Nggak akan berpindah ke perut yang lainnya. Nggak ada. Jatah rezeki kamu, apa yang akan kamu makan, itu udah selesai diatur dari langit. Tenang. Orang tuh urusan makanan, rezeki berupa makanan, ini saya bilangin, nggak terkait sama berapa kepemilikan. Nggak terkait. Makanya ada banyak banget orang kaya bisa beli segala macem, dia seneng makan daging, lagi kaya nih, dia seneng makan daging,
Misalnya gitu ya, sama Allah dikasih darah tinggi, kolesterol, asam urat, diabetes. Jadinya walaupun punya duit, rezekinya juga tetap terbatas. Sama aja kayak orang yang nggak punya duit, kan begitu? Karena memang rezeki itu udah diatur sama Allah SWT dari langit, teman-teman. Udah selesai. Jadi nggak usah segitunya sama urusan harta dunia. Bismillah, yang ada kita nikmati, kita syukuri, dan berusaha buat kita bagi. Yang nggak ada, nggak usah segitunya kamu berambisi. Tuh, kalau mau hidupnya senang di dunia kayak begitu. Tangan kita atur. Jangan berani-berani sama yang haram. Bu, Kak, Dek. Nah, yang haram tak akan membawamu kemana-mana selain kepada dosa demi dosa. Uang tukar haram bakalan keluarnya juga buat yang haram. Harta itu kalau haram hanya akan membawa kepada kemaksiatan demi kemaksiatan. Pegangin ucapan saya. Makanya kenapa orang-orang yang jadi pejabat yang korupsi, kemudian anaknya jadi bandel-bandel. Maaf, saya harus sampaikan. Ada banyak orang, duitnya banyak, tapi rumah tangganya berantakan. Suami istri nggak ada lagi tautan hati di antara mereka. Suami nyari perempuan-perempuan yang cantik-cantik, yang muda-muda di luaran sana. Sementara istrinya juga, suami sibuk begini begitu, dia pun juga. Dia tahu suaminya juga main perempuan, dia pun juga nggak mau kalah. Cari laki-laki yang muda. Saudariku sekalian yang saya muliakan, itukah gambaran tentang surga? Tentu bukan. Itu adalah gambaran tentang neraka. Dari di dunia hidupnya udah kayak di neraka. Sebelum neraka nantinya, kalau tidak segera bertaubat. Kenapa bisa begitu? Uang haram, teman-teman, uang haram. Udah masuk kepada kehidupan seseorang, yang haram itu hanya akan membawa kepada neraka. Ia akan membakar harta. Man akalal halal ata'at jawarihu sya'am aba. Man akalal haram asad jawarihu sya'am aba. Siapa yang makanannya halal akan mengerjakan taat seluruh anggota tubuhnya, dan siapa yang makanannya haram maka akan bermaksiatlah anggota tubuhnya, mau atau tidak mau. Pasti, udah pasti. Makanannya haram pasti udah kepakainya buat maksiat aja. Kalau udah halal baru tuh. Makanya halalkan makananmu biar kamu lebih mudah mengerjakan ketaatan demi ketaatan. Bagi para istri yang gak kerja, jadi ibu rumah tangga, seberapapun yang suamimu berikan, syukuri. Terima kasih. Ada orang laki-laki, dia bukan siapa-siapamu sebenarnya, tapi mau banting tulang, peras keringat untukmu dan anak-anak kalian. Kamu gak terima kasih sama dia? Kamu gak merasa betapa orang itu sangat berjasa dalam kehidupanmu? Saudaraku sekalian, Allah aja terima kasih sama para suami-suami yang bekerja seharian buat anak istri. Orang tua yang zalim,
Bisa. Kalau kamu jauh dari para ulama, makanya mesti dekat sama para ulama biar hidup lurus, biar akal lurus, biar kehidupan lurus, sama-sama menuju surga. Karena kesian orang-orang yang punya suami yang zalim, kesian. Orang-orang yang punya atasan yang zalim, kesian. Orang-orang yang punya orang tua yang zalim, menekan, mengharuskan harus begini, harus begitu, kesian. Kesian saya. Nah, itu Allah kasih bala yang seperti itu karena kamu tidak dekat dengan para ulama. Cobain. Deketin para ulama, cinta sama para ulama, senang sama majelis ilmu, senang dengerin kajian-kajian. Nanti liatin perlahan-lahan kedoliman dari orang-orang yang berada di atas kita, yang mungkin untuk menguasai kita, perlahan-lahan akan Allah ringankan. Itu satu, kata Allah balanya begitu. Yang kedua, rafa'al barakah an kasbihim, Allah kasih, Allah angkat berkah dari usaha mereka. Orang kalau jauh dari ulama, duitnya banyak tapi nggak berkah. Orang kalau jauh dari ulama, hartanya banyak tapi hidupnya nggak bahagia, ngapain? Betul apa enggak? Ibu-ibu mauan mana? Duit sedikit tapi hati bahagia, duit banyak tapi hati menderita. Duit banyak tapi bahagia, yaitu namanya matre. Kan saya nggak kasih pilihan begitu tadi. Dikit tapi hati bahagia, atau banyak tapi hati sengsara. Dikit tapi bahagia. Nah itu ngapain kalau banyak tapi sengsara? Kan kebahagiaan itu letaknya di hati. Gitu teman-teman saya sekalian. Cinta sama para ulama, cinta sama majelis-majelis ilmu. Dan yang ketiga yang paling nyermin, orang kalau jauh dari ulama, Allah SWT akan angkat iman dari dalam hatinya ketika ajal datang menjemputnya, hingga dia mati dalam keadaan murtad, tidak membawa iman. Na'udzubillah. 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 Hati-hati. Nih akal kita nih biar bercahaya dengan cahaya iman. Jadi kita mikirnya benar terhadap segala sesuatu. Kemudian yang terakhir, yang terakhirnya, kamu kalau kepengen masuk ke dalam surga Allah, Bu, Kak, Dek, Nah, hatimu biarkan jadi hati yang baik. Hatimu biar jadi hati yang lurus, hati yang bercahaya dengan cahaya cinta. Hatimu tuh biarkan bercahaya. Apa yang bisa mencahayai hati namanya cinta. Cinta kepada siapa? Kepada yang semestinya dicinta. Siapakah dia? Allah Subhanahu wa ta'ala wa rasuluh. Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Dan siapapun serta apapun yang mendekatkan kamu kepada keduanya. Teman-teman yang bisa deketin kamu kepada Allah, sayangi, cintai. Guru yang bisa mendekatkanmu pada Allah, pada Rasulnya, sayangi, cintai. Orang tua, baktimu kepadanya diperintahkan oleh Allah, sayangi, cintai. Suamimu, kalau dia ridha kepadamu, Allah ridha kepadamu, kamu akan dimasukkannya ke dalam surga, maka suamimu sayangi.
suamimu ya, bukan suami orang. Yang sayang sama suaminya, dia jalan surgamu. Hati nih penuhi dengan cahaya, cahaya cinta. Anak-anakmu, kalau kamu benar membawa mereka, kamu meninggal, mereka melanjutkan amal ibadahmu. Sayangi, cintai. Apapun dan siapapun yang membawamu kepada ridhonya Allah, cintai semuanya, hingga dengannya hatimu akan memandumu menuju surga. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, banyak orang nggak bisa masuk surga karena hatinya nggak baik. Ketika ada seorang yang pada ngadu sama Nabi Muhammad, ya Rasulullah, inna jaratana sawama qawama walakinnaha tu'dhi jarataha. Wahai Rasul, kita punya tetangga nih, ada seorang perempuan ahli puasa di waktu siang, ahli tahajud di waktu malam, tapi selalu aja hatinya nggak baik, jadinya selalu menyakiti hati tetangga-tetangganya. Nabi Muhammad dengan tegas mengatakan, innaha finnar, perempuan semacam itu letaknya di dalam neraka. Jangan sampai kamu salah satunya. Ada tetangga ninggiin rumah, kamu juga naik darah. Ada suami beli mobil, ada tetangga beli mobil, kamu dijemput ambulan. Waan hasud aja sama tetangganya. Ya Allah. Kamu kalau kepengen di surga tempat kembalimu, orang surga tuh hatinya baik-baik. Jadi setiap kali kamu berasa, kok hati saya nggak baik nih ya, ada orang dapat kesenangan kok saya malah susah, bilang dalam hatimu, ya Allah, usirlah jauh-jauh penyakit ini dari saya ya Allah. Saya tak mau menjadi orang-orang yang terhalang dari surga. Kalau kamu dalam hidup nih nggak cocok sama si itu, nggak demen sama si itu, sedang berkonflik sama si itu, bermasalah sama yang eno, nggak seneng kalau ketemu sama si itu, kerjaan ngomongin si itu, bermasalah aja sama banyak orang. Itu disebabkan karena hatimu yang tidak bercahaya, teman-teman. Hatimu sempit, hatimu gelap. Sebab orang kalau hatinya penuh dengan cahaya, dia tuh banyak diturunin rahmat dan kasih sayang dari Allah. Dengannya mereka menyayangi orang lain. Ngelihat anak kesian, ngelihat suami sayang, denger dia ngorok, tetap sayang, kesian nih, capek nih. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, orang kalau hatinya penuh dengan cahaya, ngelihat orang lain bawaan kesian mulu, kan gitu tuh baginda kita Nabi besar Muhammad. Bahkan kepada orang yang telah menyakiti beliau, beliau tetap aja sesayang itu kepada mereka semuanya. Ketika terjadi Fathu Mekah, orang-orang yang pernah mendolimi Nabi Muhammad ngantri minta maaf sama Nabi Muhammad alaihissalam, kumpul di masjid. Mereka minta maaf kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seraya mengatakan, "Akh Karim, ibnu Akh Karim." Ketika Nabi bertanya, "Siapa saya bagi kalian?" Mereka bilang, "Akh Karim wa ibnu Akh Karim." Engkau wahai Rasulullah adalah saudara kami yang mulia atau keponakan kami yang mulia.
Kamu adalah saudara saya yang baik. Kamu adalah ponakan kami yang baik. Ini yang dulu merencanakan pembunuhan buat Nabi Muhammad, yang dulu melemparkan kotoran ke badan Nabi Muhammad. Saudaraku sekalian saya muliakan, kumpul semuanya di masjid. Siapa saya menurut kalian, kata Nabi Muhammad. Mereka bilang, ah Karim wa ibnu ah Karim. Nih saya bayangin kalau hati Nabi Muhammad gak baik, bakalan ngomong apa tuh Nabi Muhammad digituin. Sekarang aja lo pade. Dulu coba ingat-ingat. Gimana dulu ente semuanya mana? Enggak gitu Nabi Muhammad alaihi wasallam. Idhabu fa innakumut tulaqa. Kata Nabi Muhammad, silahkan kalian keluar dari masjid. Saya sudah memaafkan kalian semuanya. Tak ada dendam yang harus dibayar. Tak ada dosa yang harus dipertanggungjawabkan. Kalian semuanya sudah saya maafkan. Gampang banget minta maaf Nabi itu. Segitu gampangnya teman-teman. Bukan karena salahnya kecil, bukan. Salahnya besar, kurang apa coba? Sampai bikin Nabi diusir dari kotanya sendiri. Kurang apa coba? Merencanakan pembunuhan kepada Nabi Muhammad, kurang apa coba? Kamu gak bisa maafin salah orang, orang bikin apa salah sama kamu? Diusir dari Jakarta. Salah orang apa sama kamu? Merencanakan pembunuhan kepadamu? Enggak teman-teman. Segitunya aja, ya Allah, ya Allah. Ustazah gak tahu sih, dia ngerebut suami saya, Ustazah. Sakit hati saya, Ustazah. Sampai di akhirat nanti saya akan berdirikan dia di hadapan Allah. Ini ya, yang suka main-main akhirat, tar saya tuntut dia di hadapan Allah, saya berdirikan dia di hadapan Allah. Saya mau tanya, kamu panitia akhirat? Sok-sokan banget kayak akhirat punya kamu aja. Kamu sama dia sama-sama orang yang akan dihakimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hakimnya satu, namanya Allah. Selain daripada dia, semuanya hanyalah mahkumin, hanyalah orang-orang yang dihakimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu bukan jaksa penuntut umum di akhirat nanti. Kamu bukan orang yang mengadu kepada Allah di akhirat nanti. Semuanya sama-sama akan dimintai pertanggungjawabannya. Lagian teman-teman, kamu kan sering bilang karma itu nyata. Yang mendolimi saya, liatin, pasti Allah akan balas, sebab karma itu nyata. Kalau kamu percaya itu, bisa jadi kejahatan yang sekarang kamu terima adalah karmamu di masa yang lalu karena kamu telah berbuat jahat sama orang. Betul? Betul nggak? Semua pasti akan dibalas. Ya kamu juga bisa jadi ini merupakan balasan. Kenapa kalau orang terjadi hal-hal yang tidak menyenangkan kamu bilang karma, tapi begitu datangnya kepadamu ini adalah ujian untuk menaikkan derajat saya? Enggak gitu prinsipnya teman-teman. Yuk belajar buat baik hati sama siapapun. Sisa hidup kita tidak lama lagi. Kita nggak punya hidup lain untuk nantinya dipertanggungjawabkan selain dari kehidupan kita yang sekarang ini. Mari berbaik hati kepada siapapun, memaafkan kesalahan orang, selalu hati tulus mendoakan orang, selalu hatinya bersih, hanya ingin untuk menebarkan cinta kepada siapapun. Ada orang yang bikin salah sama kita, ya udah wajar aja lah. Kita juga biasa bikin salah sama orang lain. Yuk belajar
buat terus, insya Allah semakin hari semakin baik, semakin hari semakin baik. Anggota tubuh kita semakin hari semakin baik, akal pikiran kita semakin hari semakin baik, hati kita semakin hari semakin baik, hingga semakin hari semakin terbuka jalan kita menuju surga, hingga semakin hari kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala sang pemilik surga. Semakin hari kita semakin dekat dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pemilik syafaatul udma, sehingga di hari akhirat nanti semoga Allah lancarkan kita untuk menuju kepada surganya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan dimudahkan untuk dapat mengamalkan ala hadhihi niyah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.